siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Desmita Argareta Cesariana. Di sini saya bersama teman-teman sekelompok saya yang bernama Suci Aprilia Kurniawati, Adila dan Fatia Nur Andini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang struktur sosial, peranata sosial, dan proses sosial budaya. Baiklah teman-teman, selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sosial. Pengertian struktur. Secara harfiah, struktur bisa diartikan sebagai susunan atau bentuk. Struktur tidak harus dalam bentuk fisik, ada pula struktur yang berkaitan dengan sosial. Istilah struktur berasal dari kata struktum, bahasa Latin, yang berarti menyusun. Pengertian struktur sosial. Menurut ilmu sosiologi, struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Susunannya bisa vertikal atau horizontal. Menurut pendapat tokoh, yang pertama, Surjono Sukanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi dan peranan-peranan sosial. Yang kedua, William Cronblum, struktur sosial adalah susunan yang dapat terjadi karena adanya pengulangan pola perilaku individu. Ciri-ciri struktur sosial. 1. Muncul pada kelompok masyarakat. 2. Berkaitan erat dengan kebudayaan, keadaan geografis, mata pencarian, pembangunan. Yang ketiga, dapat berubah dan berkembang. Fungsi struktur sosial. Yang pertama, fungsi identitas. Yang kedua, fungsi kontrol. Yang ketiga, fungsi pembelajaran. Bentuk struktur sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial dibagi menjadi dua, yaitu tertutup dan terbuka. Yang kedua, mobilitas sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, horizontal. Yang kedua, vertikal. Vertikal dibagi lagi menjadi 2, yaitu 1. Naik atau climbing. Yang kedua, turun atau sinking. Yang ketiga, antar generasi. Dan yang keempat, campuran. Menurut dasar ukurannya, stratifikasi sosial dibagi menjadi A. Dasar ekonomi. Berdasarkan status ekonomi yang dimilikinya, masyarakat dibagi menjadi 3. Yang pertama, golongan atas. Yang kedua, golongan menengah. Dan yang ketiga, golongan bawah. B. Dasar pendidikan. Pendidikan tinggi menempati posisi terendah berturut-turut hingga orang yang memiliki pendidikan tinggi. C. Dasar kekuasaan. Stratifikasi jenis ini berhubungan erat dengan wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin besar wewenang atau kekuasaan seseorang, semakin tinggi strata sosialnya. Penggolongan yang paling jelas tentang stratifikasi sosial berdasarkan kekuasaan terlihat dalam dunia politik. Dampak adanya stratifikasi sosial. A. Dampak positif. Orang yang berada pada lapisan terbawah akan termotivasi dan terpacu semangatnya untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya, kemudian mengadakan mobilitas sosial ke tingkatan yang lebih tinggi. B. Dampak negatif, dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Tadi penjelasan dari saya tentang struktur sosial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang pranata sosial. Pranata sosial. Pranata sosial adalah wadah yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi menurut pola perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Horton dan Han mengartikan pranata sosial sebagai suatu hubungan sosial yang terorganisir, yang memperlihatkan nilai-nilai dan prosedur-prosedur yang sama, dan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tertentu dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai
Proses perubahan sosial budaya. Proses perubahan sosial budaya adalah tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Dan proses terjadinya hubungan sosial budaya hanya bisa terjadi di dalam interaksi atau hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Baik, perkenalkan nama saya Fatia Nur Andini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari struktur sosial, contoh dari pranata sosial, dan juga contoh dari proses sosial budaya. Yang pertama, contoh dari struktur sosial di tempat kita tinggal. Contohnya, saat waktu makan bersama keluarga, tentunya ada pengaturan kursi-kursi yang diperuntukkan untuk memperlihatkan perbedaan status anggota keluarga yang ada. Seperti ayah sebagai kepala anggota keluarga ada di bagian kepala meja, sedangkan anggota keluarga lainnya berada di samping. Keteraturan dari situasi sosial saat makan bersama inilah yang dapat Anda lihat dari urutan yang terjadi. Yang kedua, ada contoh pranata sosial. Pranata sosial ada berbagai macam. Yang pertama, pranata keluarga. Yang kedua, pranata pendidikan. Yang ketiga, pranata ekonomi. Dan yang keempat, pranata agama. Satu contoh dari pranata keluarga. Contohnya misalnya di Indonesia, pernikahan menjadi pintu masuk untuk membentuk suatu keluarga. Contoh dari pranata pendidikan, sekolah mendidik untuk berperilaku baik dan sopan terhadap orang tua. Contoh dari pranata ekonomi, di tempat seperti pasar terdapat norma bagaimana proses ekonomi dilakukan. Yang keempat, yang terakhir, pranata agama. Contohnya, salah satu agama memerintahkan penganutnya untuk sholat 5 waktu dalam satu hari. Maka penganutnya hendak mempraktikannya dengan penuh keyakinan. Yang terakhir ada contoh proses sosial budaya. Contoh dari proses sosial budaya yaitu 1. Perubahan teknologi, 2. Akulturasi, 3. Perkembangan zaman, 4. Revolusi industri, yang kelima gaya hidup. Berikut adalah contoh-contoh yang sudah saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Struktur sosial merupakan salah satu konsep perumusan atas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Struktur sosial kadang didefinisikan hanya sebagai hubungan sosial yang terpola, aspek-aspek reguler dan berulang dari interaksi antar anggota sosial tertentu. Pranata sosial merupakan lembaga sosial hasil kesepakatan anggota masyarakat yang dibuat untuk menjalankan sistem sosial. Ketika hidup di masyarakat, kita selalu dihadapkan dengan sistem nilai dan norma yang sudah mapan. Bahkan, nilai dan norma masyarakat sudah eksis terlebih dahulu sebelum kita dilahirkan. Proses sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan budaya, yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami harap teman-teman dapat mengambil kesimpulan atau dapat mengambil ilmu dari presentasi kami ini. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.